Selamat sore Bu Yanti. Sore juga Bu Febri. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Ya Bu. Nah, pembahasan kita hari ini nih apa kira-kira ya? Eh, Hari ini saya mau cerita tentang itu Bu, di sekolah Nah, kan saya ini cerita kan apa tuh? guru penggerak nih ceritanya. Nah, Iya. di sekolah itu saya itu dijadikan role model sama Bapak Kepala Sekolah dan menurut Iya. saya itu wah ini kayaknya bebannya lumayan ini saya bilang seperti itu. Iya. Jadi Bu Yanti tuh terasa mendapatkan beban yang mungkin belum siap untuk Heeh. iya, bagi Ibu ya. Mm-mm. Tapi setelah mendapatkan amanah istilahnya ya dari kepala sekolah, itu gimana perasaan Ibu? Eh, Salah satunya sih, tertantang iya ya. Iya. Terus, ada rusak, ada juga saya tuh rasa, "Oh iya nih, saya dikasih tanggung jawab nih, saya Mhm. diberi kepercayaan nih," kan. Jangan sampai nih udah dikasih kepercayaan, saya kecewakan. Jadi saya itu Mhm. memang bagaimana berusaha agar kepercayaan yang udah diberikan sama saya itu, ya bisa saya itu kan, jadi saya bisa maksimalkan gitu. Jadi orang yang ngasih kepercayaan tuh ndak kecewa sama saya gitu. Iya. Kira-kira dengan beban ini Ibu rasa mampu ndak untuk menghadapinya? Kalau ditanya mampu, ya harus mampu sih Harus, sebenarnya Bu iya ya. iya, bagus bagus. Ya harus mampu ya Bu ya. Iya. Biar gimana kan namanya juga kita udah diberi tanggung jawab Ibu ya. Iya. Jadi memang harus ya harus mampu ibaratnya gitu. Berarti kan udah diberi kesempatan kan? Mhm, Iya. betul. Tidak semua guru yang ada di sekolah itu kan diberi kesempatan. Mhm. Ya, Iya. Jadi Ibu tuh berarti eh, istimewa. Jadi bebannya itu keistimewaan ya bagi ya. Ibu. Mhm, Karena tidak semua bisa mendapatkan beban atau kesempatan yang luar biasa. betul. Nah, Selain beban juga rasa kebanggaan itu ada juga sih Bu gitu loh, ya namanya manusiawi ya. mm-mm, Di antara sekian banyak itu yang terpanggil gitu kan ya, ada rasa tapi tidak menjadikan kita orang yang sombong gitu kan, tapi iya, ada rasa, ya alhamdulillah nih nggak semua orang berada di posisinya kita nih. iya Nah pada saat benar-benar. dikasih dikasih kepercayaan nih ya harus memang belajar nih, nah gitu, seperti itu. Nah, jadi ini kalau menurut Ibu nih kan, kalau Mhm, misalnya kita nilai dengan skala ya Bu ya. Kalau mhm. dari skala 1 hingga 10 tuh kira-kira pencapaian Ibu apa dari kesempatan yang telah diberikan itu skalanya tuh berada di skala berapa? Dan kalau kita hitung dari 1 sampai 10. Kalau dihitung Bu ya, skala pencapaian saya kayaknya masih rendah lah Bu. Mungkin Iya. masih ada di 5 atau di 5,5 gitu kan ya, karena kan, kayak kemarin kan saya baru melaksanakan pembiasan itu baru 1 kali gitu kan. Mhm Nah, mhm. habis itu ya dikasih lagi kesempatan sama kepala sekolah, "Ya udah nih Bu Yanti nih, gimana nih jadikan, guru penggerak ini sebagai, Bu Yanti menjadi contoh buat yang lain, biar yang lain juga itu ikut tergerak," dibilang. Nah, jadi Nah, baru masih, oh masih harus melakukan pembiasan lagi, melakukan praktik baik lagi, kayaknya seperti itu. nah kira-kira ada ndak kekuatan Ibu untuk menjalani beban yang telah diamanahkan dari kepala sekolah ke Ibu? Agar beban itu tuh bisa mencapai harapan yang diinginkan. Kan tadi kan kalau dari skala 1 sampai 10 ini kan belum Mhm. mencapai skala maksimal. Ya, benar, betul. Nah, kira-kira kekuatan apa yang akan Ibu lakukan atau untuk mencapai
apa yang telah diamanahkan ke Ibu? Kalau kekuatannya, mungkin saya orangnya ndak mudah menyerah ya. Iya, bagus tuh. Dan dan mau belajar. Nah itu saya itu tipikalnya itu oh saya ini masih ada kekurangan, oh saya ini masih masih perlu belajar lagi. Dan apabila dikasih kesempatan, oh ini harus saya pergunakan ini karena tidak semua orang punya gitu kan. Dan saya juga tidak mudah menyerah apabila nih oh udah misalnya kan di sekolah ya wajar ya Bu ya, ada Iya, beberapa yang karena kita dijadikan contoh itu tuh Yanti tuh sok-sokan mentang-mentang udah itu udah tapi saya jadikan itu ya udah kita itu jadikan malahan diri sebuah kita. peluang ya Bu ya Betul. bagi Ibu. Saya anukan lagi mulai dari diri Iya, saya, orang bisa lihat, oh ternyata memang Yanti itu ada perubahan. Nah, dari situ kan mereka udah mulai tertarik tuh Bu, seperti itu. iya. Nah, untuk mencapai keberhasilan nih kan dari peluang yang telah diberikan, Mhm. Ibu merasa ada ndak hambatan atau gangguan yang mungkin nih akan ada ketika dalam perjalanan menuju atau untuk mencapai apa yang telah diharapkan itu? Oh, kalau hambatan, di sekolah saya itu kan kebanyakan itu banyak yang guru senior. Banyak Iya, yang guru senior yang kadang, mengoperasikan komputer itu kadang udah agak gimana, perlu iya. asisten-asisten gitu kan. Jadi mereka itu pada saat kayak kemarin saya melakukan, pembiasan yang budaya positif, Mhm. jadi mereka itu berada di posisi nyaman, "Udahlah Yanti, aku pun nak pensiun," dibilang, "Udahlah, tak lama lagi pun nak pensiun dah, ada dua dua." Nah itu Iya. salah satu hambatan buat saya, oh ini orang udah berada di zona nyaman gitu kan. Mhm mhm Bagaimana sih mhm. saya mau mengubah atau mengajak mindset yang tadinya walaupun mereka, eee, 1 tahun ataupun 2 tahun pensiun, tapi mereka udah ada niat gitu kan, udah ada niat buat berubah. Iya. Memang terkadang kalau angkatan tua ya Bu ya, bisa kita bilang itu Mhm, sebagai angkatan tua, mereka tuh udah merasa, "Oh aku nih udah 2 tahun lagi, udah iya, setahun lagi, jadi untuk apalah belajar teknologi," kan. mhm, Jadi itu memang bisa dikatakan sebuah hambatan ya untuk Bu Nurmayanti, iya, iya, untuk menerapkan atau menjalankan amanah yang telah diberikan. Nah, mhm. dari hambatan itu, kira-kira Ibu ini ada ndak solusinya supaya hambatan itu bukan menjadi halangan untuk Ibu mengemban amanah, melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh kepala sekolah? Kalau ditanya solusinya, Mhm, mmm, mungkin itu tadi, saya akan mulai dari diri saya. Saya akan mulai, eee, menunjukkan ada ndak perbedaan dari Yanti yang sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak dengan sesudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Jadi iya, tadi walaupun setidaknya mereka tidak, berubah secara mhm, keseluruhan, mhm, intinya, "Oh ya Yanti ndak apa-apa nih walaupun udah ndak lama nak pensiunnya, kayaknya memang yang anu nih bagus nih." Nah itu kayaknya solusi buat saya, kayaknya memang selain saya harus memulai dari diri mhm, saya juga ingin kayaknya nih, eee, meminta sama kepala sekolah, saya akan berkoordinasi atau berkolaborasi, saya itu minta minta agenda, diagendakan. Jadi mhm, pembiasan itu gitu kan, apalagi kalau sudah kelas 8 nanti kurikulum merdeka kan, jadi mereka itu yang ngajar kelas 7 dan kelas 8 itu paham dan benar-benar tahu apa itu pembelajaran Merdeka Mengajar gitu kan. Jadi mereka pun tahu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, terus iya, pembelajaran yang sosial emosional itu seperti apa. Jadi saya akan eh, minta sama kepala sekolah agenda untuk diadakan kayak desiminasi atau misalnya sharing ilmu gitu kan. Saya bukan merasa diri saya pintar nih, tapi mhm saya akan mhm,
ini loh yang ilmu yang saya dapat selama di pendidikan guru penggerak. Nah, saya Iya, iya. seperti ini gitu kan, kayak gini. Jadi mereka pun, oh iya nih kayaknya bagus nih. Nah, Hmm. mereka ada niat. Berarti Ibu udah mengagendakan ya atau merencanakan merencanakan agenda agar tujuan yang ingin Ibu capai itu atau yang telah dipercayakan oleh kepala sekolah itu bisa berjalan ya Bu ya. Berarti Ibu sudah Iya. mengagendakannya untuk prioritasnya itu untuk kelas berapa saja, Bu? Kalau untuk sekarang kan hanya baru kelas 7 ya. Iya. Kelas 7. Nah, kalau udah tahun ajaran baru berarti ada 2 jenjang, ada kelas 7 dan kelas 8. Nah, Kalau kelas 9 dia masih menggunakan K13. strategi yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa? Agar Hmm, kan ini kan Ibu udah merencanakan agenda. mhm, Kemudian prioritasnya untuk sementara itu di kelas 7, Bu ya. mhm, Karena di kelas 7 itu yang baru menggunakan kurikulum merdeka. merdeka. Nah, strategi yang akan dijalankan untuk kelas 7 itu strateginya seperti apa? Ya itu tadi, saya akan, mengajak teman-teman atau rekan Mhm, guru gitu kan, untuk kalau mereka udah tahu kan ternyata pembelajaran RPP iya. berdiferensiasi itu seperti ini, RPP, sosial emosional itu seperti ini. Jadi mereka tuh karena udah paham, jadi mereka pun bisa. Nah, memang benar-benar apa yang mereka sampaikan itu memang benar-benar Mhm, berpihak mhm, kepada murid, mhm. seperti itu. Nah, kira-kira Ibu memberikan jangka waktu enggak untuk melihat keberhasilannya itu? Dari yang telah Ibu rencanakan, yang Ibu jadikan prioritas, serta ada strategi dalam merencanakan itu. Nah, kira-kira kan kita nih ingin melihat keberhasilannya, ketercapaiannya. Jadi, ada enggak Ibu menentukan kira-kira jangka waktunya itu berapa lama kita bisa melihat proses keberhasilan dari yang telah Ibu rencanakan? 1 semester? 1 semester ya? Berarti setelah 1 semester itu kita bisa melihat Iya. iya keberhasilannya ya. Mhm. Iya. Karena kan 1 semester itu kan dari pelaksanaan P5 tadi kan. Nah, Mhm, mhm, mhm. dari setelah mereka mengajarkan materi, mereka kan masuknya ke praktik. Nah, Mhm. bagaimana sih tanggapan dari anak anak-anak ini atau siswa ini gitu kan Mhm. terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya, terus memang benar-benar berpihak pada murid atau tidak, dan pelaksanaan P5-nya seperti apa. Nah, makanya saya bilang jangkanya itu 1 semester akan, oh Nah, kalau ini ada perkembangan, nah ya seperti itu. iya. Nah, kita ini kan udah lihat perkembangannya, Ibu bilang mau melihat perkembangannya setelah 1 semester. Iya, Nah, ini kan jangka waktu berjalan 1 semester ini kan dari selama 6 bulan, Bu ya. iya. Nah, dari jangka waktu 6 bulan itu kita menyatakan bahwa ya strategi yang telah Ibu lakukan itu berhasil itu kira-kira bagaimana Ibu mengukurnya bahwa oh ini nih strategi yang saya lakukan, agenda yang telah saya rencanakan ini mencapai keberhasilan yang diinginkan. Kira-kira kalau menurut Ibu nih ukuran keberhasilannya itu di mana terlihatnya? Kalau menurut saya kalau dia dikatakan berhasil, Mhm, ya jika memang pembelajaran yang dilaksanakan itu memang benar-benar berdampak pada murid, gitu kan, mhm, memang benar-benar murid yang menjadi prioritas utama. Nah, kalau iya. seperti itu berarti, oh ini guru udah berhasil, udah atau strategi yang keinginan saya dan tanggung jawab saya sebagai ibaratnya memberikan sharing ilmu kepada teman-teman udah udah berhasil nih. Berarti ukuran keberhasilannya dilihat dari siswanya, Bu ya? Iya, mhm. Iya. Bisa bisa saya bisa, misalnya nih, serahkan angket gitu kan, saya bikin, Mhm, catatan anekdot atau misalnya saya bikin kuesioner gitu kan kepada anak mhm, didik, mhm, mhm. bagaimana, pembelajaran yang sudah dilaksanakan para guru nih, kan guru-guru nih. Oh Iya. ternyata kalau misalnya dari mereka itu
tanggapannya udah positif, berarti kan udah berhasil. Tapi kalau seandainya masih ada gimana, berarti saya pun evaluasi diri lagi. Iya. Berarti saya yang kasih sharing sama rekan guru, mungkin ada yang kurang ini. Nah, bisa kita bikin, saya mau bikin komunitas praktisi lagi gitu kan, biar lebih gitu lagi kan. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Berarti keberhasilannya kita lihat setelah 6 bulan. Nah, Ya. ini Bu, kira-kira Ibu ada enggak mengantisipasi kalau misalnya di dalam proses agenda yang telah direncanakan itu mengalami gangguan? Iya, nanti. Belum terpikirkan sih nih Bu. Mungkin nanti lah ya. Iya. Jadi karena apa ya? Nggak mudah juga gitu kan, Iya. diberi tanggung jawab ini tuh nggak mudah gitu kan. Jadi memang benar-benar, tapi memang harus kita jalankan Iya, tanggung iya. jawab ini gitu kan. Jadi memang belum memikirkan, oh kalau misalnya hambatannya seperti ini nih, harus diantisipasi seperti ini, itu belum. Iya. Ya, karena kan ini kan kita masih permula, masih Ya, mengagendakan dan belum berjalan ya, Bu, ya? betul. Nah, kan dari rencana yang telah Ibu akan lakukan nih kan, kira-kira dalam rencana yang akan Ibu lakukan ini, Ibu akan dibantu atau berkolaborasi? Ya, berkolaborasi itu Iya. pasti. Siapa yang akan membantu kira-kira, Bu? Saya akan mengikut sertakan yang satu visi dulu dengan saya. Iya, iya. Nah, yang sama-sama visi dengan saya. Habis itu mungkin baru yang ke lebih besar. Jadi yang komunitas praktisi dulu, yang satu visi gitu kan, yang dari ngobrol-ngobrol ringan, oh ternyata ini sama nih visinya nih, yang mau bergerak dulu kan, sebelum yang tadi yang udah berada di zona nyaman kan agak susah nih mau gerak nih. Iya. Udahlah dibilang kan, nah saya cari dulu yang itu, yang mau bergerak benar. Oh yaudah nih, ayo, itu. Iya, berarti Ibu ini berkolaborasi dengan yang satu visi ya, untuk menjaga komitmen yang ingin Ibu laksanakan. Ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa teragenda dengan baik. Nah, ini Bu, kita udah panjang lebar berbicara dan membahas. Kira-kira setelah kita membahas masalah ini, bagaimana tindak lanjut Ibu atau perasaan Ibu setelah kita membicarakan yang Ibu hadapi, beban yang Ibu hadapi yang udah diemban dan diamanahkan oleh kepala sekolah kepada Ibu? Setelah Iya, setelah pembicaraan ini terus terang saya udah agak tenang nih Bu Febri nih. Terima kasih banyak nih yang tadinya saya tuh aduh kayaknya gimana nih gitu kan. Saya kayaknya memang harus ini unek-unek apa ini beban nih harus saya keluarkan nih, kalau enggak nih susah saya bilang. Tapi setelah ini saya udah tahu nih, oh ya ternyata pas yang memang salah satu tujuan atau harapan dari kepala sekolah mengikut atau ada anak buahnya yang lulus CGP itu kan inilah gitu kan. Nah, dan itu saya bisa, oh ya berarti memang saya punya kesempatan, saya punya tanggung jawab. Nah, saya udah tahu nih, oh ya ini tugas saya dan itu saya dapat setelah pembicaraan hari ini gitu kan. Kalau enggak tuh kayaknya berat benar ya, udah kayaknya gimana gitu kan, dijadikan contoh nih ya. Kalau sekarang ini udah Allah udah saya pun udah tahu nih, udah ada gambaran. Dan tadi juga Ibu ada, nanti juga saya akan memikirkan kalau seandainya solusi yang seperti ini tidak berjalan sebagai mestinya, harusnya memang ada second opinion gitu kan, harus ada apalagi yang bisa saya gunakan gitu kan kalau misalnya ini tidak jalan. Nah, seperti itu. Ya, sih. Udah mantap Bu ya. Gitu ya. Karena iya, sulit untuk lolos menjadi CGP Bu ya, prosesnya panjang sekali. Nah,
karena prosesnya panjang dan Ibu bisa berhasil mencapai menjadi CGP itu merupakan peluang. Ya. Peluang bagi Ibu untuk bisa mengimbaskan atau memberikan budaya positif ataupun praktek baik ke rekan-rekan sejawat. Makanya Ibu diberikan peluang oleh kepala sekolah, bukan beban ya sebenarnya, tapi peluang bagi Ibu untuk mengimbaskan apa yang Ibu mampu, dan Ibu itu dianggap oleh kepala sekolah itu mampu. Makanya diberikan amanah, bukan beban ya Bu ya, tapi amanah yang luar biasa. Nah, semoga dari pembicaraan kita hari ini dapat mencerahkan atau memberikan sebuah jalan ya, agar Ibu bisa menghadapi beban yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Ya, nanti kita lanjut lagi Bu ya. Iya. Ya, mungkin sesi-sesi selanjutnya kita akan bertemu lagi dan akan membahas masing-masing memberikan umpan balik agar apa yang kita rasakan tidak hanya dipendam sendiri, tapi bisa kita Sharing. Iya, saling sharing ya Bu ya. Bu Nurmayanti. Nah, kira-kira nih, selama proses berjalan coaching yang kita lakukan ini nih, apa yang sudah berjalan dengan baik ketika saya menjadi coach dan Ibu menjadi coaching-nya? Kalau yang sudah berjalan dengan baik itu tujuan kalau saya lihat tujuan udah Ibu udah bisa kalau sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Ibu sudah bisa memetakan maunya saya itu mau kemana nih. Nah, arahnya mau kemana nih gitu kan. Nah, terus kalau mengidentifikasi Ibu juga sudah bisa apa sih yang harus fakta-fakta yang terjadi. Kalau identifikasi itu kan dikaitkan dengan fakta-faktanya gitu kan. Iya. Ibu sudah bisa itu mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada saat ini gitu kan. Terus kalau yang rencana aksi juga sudah Ibu menanyakan kepada saya seperti apa sih Bu Yanti rencana nanti ini yang ingin agendanya ingin Ibu sampaikan nih, apa hal-halnya yang ingin Ibu lakukan nih. Nah, tuh tanggung jawabnya juga sudah. Terus Ibu menanyakan prioritas saya itu yang mana gitu kan, yang saya kejar dulu itu yang mana. Terus Ibu juga sudah menanyakan refleksi saya, Bu Yanti nih bisa sampaikan nih setelah kita melaksanakan sesi ini nih, apa nih yang Bu Yanti rasakan setelah percakapan ini. Nah, saya kan juga bilang, ya memang saya udah merasa bebannya tuh udah hilang, udah gitu kan. Karena udah disampaikan memang benar-benar saya sendiri yang harus yakin bahwa memang tuh saya itu sebenarnya bisa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira dalam coaching kita kali ini nih, apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan? Kalau misalnya yang perlu kita tingkatkan itu kita lebih bisa lagi bagaimana merangkum pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi pertanyaan yang berbobot, potensi-potensi dari si coach tadi gitu kan. Iya. Nah, ini ada lanjut nih. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sepertinya ini udah kita benar-benar dalam kondisi fashion ya, karena kita dari awal coach nyambung gitu kan. Kalau nyambung itu kan berarti kita kehadirannya penuh, enggak tercabang-cabang. Adanya umpan balik. Kalau kita nyambung itu kan berarti kita tuh enggak, pikiran kita memang ya fokus ke sini, ke lain. Apa Bu tadi Ibu bilang apa? Nah, itu kan berarti kan saya tuh kemana tadi kan. Nah, tapi kan ini Ibu pertanyakan saya juga
Artinya tuh interaksi kita tuh jalan gitu Iya, kan. umpan baliknya tuh yang benar-benar dengan pertanyaan yang reflektif dan yang Ya, data yang valid ya Bu ya. iya. Nah kemudian apa yang perlu kita tingkatkan nih? Yang perlu kita tingkatkan. Itulah kembali lagi ke mungkin ke pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan tadi itu ya. Kayaknya memang harus bagaimana sih kita itu bisa menggali potensi lebih ngena gitu kan, lebih ngena pertanyaan-pertanyaan sih biar bisa oh ini loh sebenarnya potensinya koci nah, seperti itu. Oke, sip ya. Berarti Ibu telah memberikan refleksi diri saya sebagai coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Febri. Sore. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Gimana Ya. Bu Nurmayantinya? Alhamdulillah sehat juga nih. Terima kasih loh Bu Febri udah menyempatkan waktunya bersedia hari ini saya ajak ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan hari ini? Saya ini memang ini Bu, pengen ngobrol juga nih sama Ya, Ibu sebenarnya. Kebetulan sekali ya. Kebetulan sekali ketika Ibu mengajak saya ngobrol itu yang sebenarnya saya inginkan. Karena nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sharingkan lebih tepatnya kepada Ibu. Ya. Gini Bu, ini kan kita ini kan mengalami itulah dari proses pembelajaran pandemi kemarin tuh kan. Jadi anak nih, karena kan waktu proses pelajaran pandemi ini kan anak tidak berada di sekolah bukan, tapi berada di rumah kan. Nah ya, menurut saya nih keaktifan siswa nih berkurang Bu setelah pasca pandemi ini kita masuk kembali ke kelas masing-masing tuh semangat anak atau fokus anak ketika belajar tuh sangat kurang Bu. Mungkin kalau satu kelas ya, tapi udah saya buat perbandingan antara dari kelas yang satu dan kelas yang lain itu memang rata-rata kelas itu siswa-siswanya kurang fokus. Itu yang menurut saya agak bingung gimana mengembalikan kefokusan siswa ini terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Oh iya. Berarti menurut Ibu karena kondisi pandemi yang kemarin nih, jadi anak itu kan tidak berada di sekolah. Jadi sekarang pada saat tatap muka nih berarti Bu ya, dia aktifnya berkurang nih ternyata. Terus semangatnya berkurang. Terus fokusnya tuh lebih ke HP. Ya? Fokusnya tuh lebih ke HP sekarang Bu daripada kayak apa yang kita tampilkan, apa yang kita tulis di depan tuh mereka kurang fokus. Mereka fokusnya ke HP terus. Iya. Yang mungkin menjadi sebuah masalah ya Bu ya dalam proses pembelajaran saya. Itu saya mencoba untuk sharing ke Ibu. Nah, ini kan waktu kita tidak lama nih Bu. Kita kan dikasih waktu cuman sebentar. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya tuh inginnya tuh Bu ya, dari siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran, ingin saya kembalikan kefokusan mereka yang dulu. Jadi berarti Bu Febri ingin yang kurang fokus jadi fokus Bu ya? Iya. Selain itu? Ya pastinya keberhasilan dalam proses pembelajaran lah yang saya inginkan Bu. Oke, berarti kalau dia fokus, jadi menurut Bu Febri ini kalau dia fokus dia bisa berhasil dalam belajar seperti itu ya? Bisa berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Oh iya. Nah, kira-kira nih kan tadi kan Bu Febri bilang kan kalau anak itu bisa fokus dia bisa berhasil nih dalam belajarnya. Menurut Bu Febri nih anak-anak yang fokus dan aktif itu yang seperti apa sih? Nah ini Bu ya, kalau kita lihat anak itu fokus atau aktif itu kan ketika kita memberikan sebuah rangsangan kepada
murid, maka akan ada umpan balik dari murid itu kepada kita. Nah, ini kalau ditanya atau kita ajukan atau kita beri sebuah rangsangan, seperti banyak yang diam, kurang fokus, mikirnya tuh kemana-mana gitu Bu. Kalau kita tanya, apa Bu? Apa Bu? Itu kan salah satu contoh kalau dia tuh kan kurang fokus Bu dalam proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Oke, berarti menurut Bu Febri, kalau anak yang fokus itu berarti ada interaksinya ya, berarti dia Iya, ada umpan balik. di saat Iya. ditanya dia jawab Jawab. gitu ya. Nah, kalau idealnya seperti itu nih, terus apa sih yang membuatkan anak yang tadi Ibu bilang berbeda dengan kelas yang lain itu tuh jadi nggak bisa fokus itu karena apa? Salah satunya itu Bu. Apa yang menyebabkannya gitu loh? Karena apa tuh? Yang menyebabkan mereka kurang fokus tuh yaitu Bu, kayaknya mereka tuh pikirannya ke lain Bu. Pikiran mereka tuh hanya istilahnya jasad saja yang berada di dalam kelas, tapi pikiran mereka tuh berkelana kemana-mana. Saya lihat tuh banyak yang termenung, kayak asik sendiri. Terus? Nah, jadi saya tuh bingung Bu. Ini anak nih udah istilahnya kita udah komat kamit kayak baca mantra kan, mencoba mengajak mereka supaya ada umpan baliknya terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, tapi anak itu masih gak bengong, masih kayak sibuk dengan hal-hal mereka. Itu saya bilang ketika ditanya itu, apa Bu? Apa Bu? Nah kayak hanya jasadnya yang berada di dalam kelas, tapi pikirannya melayang berkelana entah kemana-mana Bu. Kayak enggak nyambung gitu Bu ya? Iya. Oke, berarti kan kenapa apa yang menyebabkan tadi itu kan karena seperti itu tadi ya Ibu bilang ya, dia banyak termenung, terus apa Bu kayak orang yang enggak fokus malahan gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang akan Bu Febri lakukan agar anak itu tuh bisa fokus, bisa aktif gitu Pak? Nah ini Bu kan, kalau kembali lagi saya ini udah membaca atau mencari literatur dan berliterasi Bu ya. Ternyata kan bahwa si murid itu memiliki 3 jenis Bu ya. Ada yang murid yang kinestetik, visual, auditori. Mungkin saya akan mengelompokkan dulu nih, mengelompokkan anak-anak nih. Mana yang di kinestetik, mana yang suka audio, mana yang suka visual. Nah, ini saya lagi merancang RPP-nya dan akan melakukan aksinya ketika jadwal ke kelas mereka. Oke, berarti menurut Ibu ada 3 tipe anak nih. Iya. Sama Ibu akan mengelompokkan dulu nih ya, anak berdasarkan dari tipe-tipe mereka tadi. Terus Ibu juga akan merancang RPP ya. Iya, merancang RPP dan kemudian membuat aksi Bu ya. Membuat penilaian dan rubrik penilaiannya sesuai dengan jenis-jenis atau karakter yang dimiliki oleh murid. Kan penilaian. Itu yang mungkin akan saya lakukan Bu, agar proses pembelajarannya bisa berubah. Mungkin proses pembelajaran yang saya lakukan itu hanya monoton, hanya fokusnya, penjelasan itu hanya ke saya tanpa sehingga umpan balik yang diberikan anak itu kurang atau anak itu ruang represif dengan apa yang telah saya berikan. Nah, tadi kan Ibu bilang pembelajaran Ibu pembelajaran yang monoton nih. Iya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu ini tidak monoton gitu kan? Jadi bisa membangkitkan semangat anak gitu. Iya. Rencananya ini Bu, saya ingin dalam RPP itu memasukkan atau model pembelajaran jigsaw. Dimana kalau proses pembelajaran jigsaw kalau menurut saya nih Bu ya dari yang saya baca bahwa kalau jigsaw ini dari kinestetiknya dapat dan visualnya dapat. Dimana kalau
model pembelajaran jigsaw ini kan anak itu dibagi menjadi kelompok asal dan kelompok ahli. Jadi tidak setiap anak di dalam kelas itu tetap mendapatkan bagian untuk menjelaskan atau dari membagikan ilmu yang mereka dapat, serta nanti mereka akan berkeliling. Oke. Karena kan kalau yang saya sebut kelompok asal dan kelompok ahli, di mana dalam kelompok asal ini kan mereka akan diberikan materi yang berbeda-beda. Di mana dalam materi yang berbeda-beda itu beberapa menit kita beri waktu untuk mempelajarinya, dan kemudian setelah berada di kelompok asal kita akan menyuruh mereka bergabung dengan kelompok ahli-ahlinya, yaitu kelompok masing-masing ilmu materi yang telah kita bagikan atau materinya sama, dan kemudian mereka otomatis nih kan kinestetik nih Bu, mereka akan berusaha bergerak mencari teman-teman yang materinya sama dengan mereka. Oke. Ya, sehingga kinestetiknya dapat. Nah, kemudian dari kelompok ahli tadi mereka akan berdiskusi. Visualnya itu dapat, bukan setiap anggota di dalam kelompok ahli itu maka akan menuangkan pikiran-pikiran mereka tentang materi yang telah mereka dapat. Kemudian setelah mereka ke kelompok ahlinya, mereka akan kembali ke kelompok asalnya. Nah, di mana di dalam kelompok asalnya ini masing-masing setiap anggota yang ada di kelompok itu akan berbagi materi yang berbeda, sehingga di situ bisa kita lihat keaktifan atau fokusnya dari murid-murid. Oke. Nah, mungkin itu rencana yang akan saya lakukan, Bu. Oke, baiklah. Tadi kan Ibu bilang kan Ibu ini ternyata ingin biar tidak monoton nih, ingin menggunakan pembelajaran model jigsaw nih. Jadi ada pembelajaran kelompok asal dan kelompok ahli. Nah, kira-kira kapan? Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan hal itu? Nah, ini materinya kan udah saya RPP-nya kan udah saya buat nih, Bu. Ya. Nah, ada bahan ajarnya, instrumen penilaiannya udah saya buat. Rencana minggu depan ketika masuk di kelas itu akan saya praktekkan. Berarti minggu depan ya, Bu ya? Iya. Nah, berarti kalau menurut Ibu minggu depan, selain Ibu akan mempraktekkannya, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Ya, selain mempraktekkan kan, saya pastinya akan mengukur keberhasilan dari apa yang telah saya rencanakan dan telah saya lakukan. Saya akan mengukur sampai di mana keberhasilan anak itu dan bagaimana cara melihat keberhasilan anak itu. Itu makanya tadi udah saya sebutkan bahwa saya sudah membuat penilaian dan rubrik penilaiannya. Dari rubrik penilaian itu bisa kita lihat keberhasilan anak itu pada skala mana. Jadi saya bisa menskalakan bahwa dari 1 sampai 10 itu bisa saya skalakan bahwa kalau dia berhasil, dia pada posisi bisa 8 sampai 9. Nah, berarti harapan Ibu nih kalau misalnya mereka itu berhasil, sebelumnya kalau diskalakan tadi karena Ibu bicara tentang skala nih, anak-anak yang tadi kurang fokus itu beradanya di skala berapa? Mungkin masih di skala 5, Bu. Skala 5 ya. Itulah ketika saya ingin mengukur keberhasilannya, dilihat dari skala 5 itu akan mengalami proses peningkatan menjadi skala 8 sampai skala 9, dan saya merasa akan apa yang saya telah terapkan itu berhasil ketika skala itu berada di 8 ataupun 9. Berarti dalam waktu dekat nih, kira-kira dalam waktu dekat nih, hal yang ingin Ibu langsung lakukan itu apa? Yang ingin dalam hal dekat yang ingin saya langsung lakukan yaitu kan tadi kan saya udah membuat RPP nih, perencanaannya nih, bukan? Nah, dan saya pun sudah memetakan siswa-siswa di dalam kelas itu mana nih siswa yang kinestetik, mana siswa yang audit, mana siswa yang visual. Karena sudah saya petakan, maka rencananya akan saya terapkan pada
minggu depan ketika pada jam pembelajaran di kelas itu. Oke, baiklah. Nah, akhirnya sampai di sesi akhir kita nih Bu Febri nih. Saya ingin tanya, setelah kita melaksanakan sesi percakapan ini, apa yang Bu Febri rasakan? Yang saya rasakan Ibu kan yang tadinya saya nih bingung, Iya. ini gimana nih cara menghadapi anak-anak kelas ini nih yang fokusnya hilang. Bingung masih saya. Setelah Ibu berusaha mengajak saya untuk berbicara, akhirnya secara tidak langsung tuh saya sedikit demi sedikit itu paham nih, oh ini yang harus saya lakukan agar kefokusan anak itu akan kembali, dan Ibu tuh memberi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu akhirnya saya bisa menggali masalah itu serta saya juga bisa menyelesaikan. Nah, ini masalahnya nih, penyelesaiannya nih harus seperti ini. Iya, setidaknya saya kalau bisa dikatakan itu sebuah pencerahan bagi diri saya, Bu ya, setelah proses sharing yang kita lakukan ini. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Febri ya atas waktunya nih. Lain kali nih kita kan bolehlah nih ngobrol-ngobrol lagi. Jadi saya juga pengen dengar cerita Bu Febri pada saat Bu Febri melaksanakan apa yang tadi Ibu rencanakan atau apa yang tadi Ibu lakukan tadi untuk merubah anak yang tadinya kurang fokus menjadi fokus dengan pembelajaran jigsaw yang Ibu lakukan seperti tadi itu kan. Itu saya pengen dengar ceritanya loh nih, kayak enggak sabar gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sempatkan lagi waktu ya Bu Febri ya. Iya, nanti setelah saya menerapkan ya pembelajaran jigsaw itu keberhasilannya, saya akan menilai keberhasilannya ini di skala mana ini. Nanti setelah mendapatkan skalanya, saya akan bercerita lagi sama Ibu. Istilahnya kita berbagi pengalaman. Betul. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih Bu Febri ya, udah meluangkan waktunya nih untuk kita ngobrol-ngobrol. Mungkin lain waktu juga kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Febri ya, selamat sore. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita sehat gitu kan. Jadi kita masih bisa bicara lagi, ngobrol lagi gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Febri. Selamat sore, dadah. Nah, refleksi. Saya melakukan refleksi. Oke, sekarang kita melakukan refleksi atas saya sebagai coach. Ini kami sebagai coach sudah lama ya. Refleksi. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Kalau menurut saya, hasil coaching antara saya dan Bu Nurmayanti itu, Ibu menjadi coachnya, saya menjadi coachnya, itu saya rasa udah baik Bu ya. Karena Ibu sebagai coach sudah menerapkan langkah-langkah alur tirta yang diinginkan, yaitu dari mulai Ibu menanyakan tujuan kita akan membahas apa, kemudian Ibu bisa mengidentifikasi apa yang ada pada diri saya atau masalah yang saya hadapi. Kemudian Ibu juga berhasil menggiring saya untuk menyelesaikan masalah itu atau mendapatkan solusi, sehingga saya akan membuat rencana aksi dari masalah yang telah saya miliki atau yang telah saya hadapi. Kemudian Ibu menanyakan tanggung jawab atau komitmen saya dalam ingin merencanakan atau mengagendakan model pembelajaran jigsaw tadi. Jadi Ibu tuh udah memberikan sebuah pertanyaan yang menggiring saya untuk bahwa saya ini punya komitmen nih, punya tanggung jawab. Seperti alur tirta yang telah kita lakukan dalam proses coaching ini. Oke.
Pertanyaan kedua, apa yang perlu atau masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kembali lagi Bu ya, yang Sama kan? perlu iya, yang perlu kita tingkatkan atau kita perbaiki Pemahaman. memang pada pertanyaan yang berbobot Bu ya. Kita tuh Sangat harus bisa sulit sekali menggiring, bagi kita rasanya bisa untuk menggiring iya, atau mengajukan menggiring coaching pertanyaan-pertanyaan itu yang dengan mengena. pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya sih itu yang perlu kita tingkatkan. Tingkatkan. Apakah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan yang namanya pra-coaching ya Bu ya, atau latihan kemarin, kemudian dalam latihan pun kita selalu memberikan umpan balik yang bagus menurut saya, menurut sempurna, yaitu umpan balik yang secara reflektif ataupun pengumpulan data yang dari si coach itu. Menurut saya dalam kehadiran kita udah baik Bu ya, maksudnya dalam hal seperti ini. Ketika Ibu bertanya, saya dengan segera merespon. Iya, jadi present-nya itu udah terlihat, kehadirannya tuh, kehadiran penuhnya udah terlihat di situ. Jadi kita tidak ada less contact gitu bukan? Sama. Kalau Iya. refleksi saya sebagai coach, saya memang kayaknya memang masih kurang itu di mengajukan pertanyaan berbobot kayaknya ya. Di situ tuh memang kita harus bisa menggiring bagaimana sih kita itu menggiring pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari si coach kita ini gitu kan. Dan tapi dengan kita menggali potensinya itu kita tuh tidak ada kesan ngejudge dia gitu kan, kita tidak ada kesan menjatuhkan dia itu seperti apa gitu, kayaknya perlu memang masih perlu ditingkatkan lagi gitu kan, harus sering dipraktekkan agar Iya. biasa, agar Mungkin memang iya itu benar-benar alur karena kita itu gitu ya, luar iya. kepala, oh ini nih bagiannya, ini nih bagian tujuan nih, oh ini nih bagian identifikasi nih, oh ini nih bagiannya rencana aksi nih, oh ini bagiannya tanggung jawab nih. Karena sering tadi itu kan, Allah bisa karena biasa tuh. Iya. Betul. Itulah yang harus direfleksi. Terima kasih Bu Febri. Iya. Sama-sama refleksinya kita mudah-mudahan nanti untuk pelaksanaan coaching di demonstrasi kontekstual sampai di aksi nyata kita benar-benar bisa melaksanakan Dengan proses baik coaching dan sesuai dengan alur sempurna. kita ya Bu ya. Iya. Mungkin Semangat. ini Bu, kita memang harus sering Praktek. melakukan praktek coaching ini Bu. Jadi lambat laun tuh kita akan paham nih, oh cara menentukan atau menggali tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawabnya tuh, maka akan muncul di situ pemikiran kita bagaimana cara membuat atau menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Oke, selesai. Oke, sip. Bu Jam, kami udah selesai. Oke, Bu Yanti, Bu Febri, saya tetap stay di sini, setia menemani Bu Yanti dan Bu Febri. Gimana Bu Yanti? Bu Yanti dulu ya. Gimana tadi itu coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Perasaannya itu gimana? Kalau pada saat saya menjadi coach, saya rasa memang Bu Febri itu sudah bisa menjadi coach yang baik itu kan, karena sudah bisa menerapkan alur tirta seperti yang tadi kami sampaikan di refleksi gitu kan. Cuman memang bagaimana sih kita itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa adanya judgment tadi, tanpa adanya kesan kita, oh ini kita nih merendahkan si coach kita gitu kan, kita merasa sebagai coach ini lebih pintar loh. Nah itu kalau saya sebagai coach Bu Jam, ya saya juga berusaha bagaimana menerapkan alur tirta terhadap si coach saya yang tadi Bu Febri tadi kan, bagaimana saya harus, oh ini harus nih tanggung jawab, ini pertanyaannya pertanyaan diidentifikasi. Nah seperti itu. Saya juga menekankan jangan sampai pertanyaan saya yang saya ajukan ini bisa mengejudge dari Bu Febri gitu kan. Tapi saya ingin itu pertanyaan yang saya ajukan itu menggali potensi dari si Bu Febri. Seperti itu Bu.
Oke. Sekarang Bu Febri, gimana Bu Febri? Alhamdulillah Bu ya, karena mungkin keberhasilan dari proses latihan ya Bu Nurmayanti ya, sehingga ketika benar-benar coachingnya itu alhamdulillah sih Bu, kayak adanya umpan balik, seperti saya tadi menjadi coach dan Bu Nurmayanti menjadi coachnya, saya rasa ketika Bu Nurmayanti menjadi coach itu, alur-alur Tirta itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab itu dia bisa memberikan sebuah pertanyaan sehingga dapat menggali atau mengeksplorasi saya untuk menentukan tujuan, identifikasi masalah yang saya hadapi, serta dapat menggiring saya untuk melakukan rencana aksi apa yang akan saya lakukan dari permasalahan yang telah saya hadapi. Dan kemudian Bu Nurmayanti juga menguatkan dengan memberikan sebuah pertanyaan bahwa komitmen saya dalam mengagendakan atau merencanakan yang telah saya akan lakukan. Saya hanya saja memang lebih ke itu sih Bu, pertanyaan yang berbobot itu saya rasa sulit ya untuk kita mengungkapkan atau membuat sebuah pertanyaan yang berbobot itu Bu. Nyambung biar antara pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan Iya. yang kedua tuh nyambung. Kalau dalam alur Tirtanya sih langkah-langkahnya sudah sesuai dengan alurnya Bu. Oke, secara umum sih sudah bagus ya Bu ya, secara umum sudah bagus, gesturnya sudah nampak gitu kan. Mungkin karena kalau Bu Yanti kan karena mungkin guru BK kali ya, jadi guru BK itu nampaknya itu sudah dibawa santai gitu kan. Jadi sudah nampak, sudah bagus gitu, gesturnya sudah nampak gitu. Mungkin hanya kita butuh latihan aja terus-menerus gitu ya. Oke, begitu ya Bu Febri, Bu Yanti, silakan kembali ke main room. Oke, terima kasih Bu. Oke.